Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat mengikuti acara webinar dengan berbahagia. Terima kasih kepada Bu Indah Ramayanti, SPD MPD, dan Ibu Desi Wahyu Hidayati, MPD, selaku dosen mata kuliah penyuluhan bahasa FKIP Hamka, serta Bu Erlina Yani, SPD, sebagai wali kelas siswa. Juga adik-adik yang saya hormati dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devili Agustin, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara webinar ini dengan tema perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dan laporan pelaksanaan dari Ketua Pelaksana, yaitu Saudara Wisnu Bangkit Pambudi. Kepada Saudara Wisnu Bangkit Pambudi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman siswa dan juga para penyelenggara penyuluhan bahasa, serta para undangan lainnya, Ibu dosen dan juga Ibu wali kelas dari sekolah yang diundang. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah bersedia mengikuti penyuluhan bahasa. Pertama-tama saya akan melaporkan yaitu jumlah dari panitia pelaksana itu yaitu berjumlah 17 orang dan juga didukung oleh 20 peserta. Kegiatan ini diselenggarakan dengan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan adik-adik dalam ilmu sejarah bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia ini sangat dipentingkan karena bahasa Indonesia ini bahasa resmi, bahasa kedaulatan. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus melestarikan dan mengembangkannya. Jadi oleh karena itu, saya harapkan nanti adik-adik bisa memahami seperti apa saja materi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak nantinya. Dan semoga apa yang sudah diberikan bisa bermanfaat untuk kedepannya dan juga dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung dalam penyuluhan bahasa siang hari ini. Dengan ini, acara penyuluhan bahasa saya buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Wisnu Bangkit Pambudi atas sambutan serta laporan pelaksanaannya. Rangkaian selanjutnya yaitu masuk ke materi yang akan dipandu oleh moderator. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV moderator. Data pribadi, nama Mutmainah, tempat, tanggal lahir, Ujung Gading, 4 Maret tahun 2000. Jenis kelamin, perempuan. Agama, Islam. Alamat, Jalan Lapangan Hidayat, Kecamatan Lembah, Melintang, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Nomor telepon 089 643 097 835. Latar belakang pendidikan, jenjang Taman Kanak-kanak Instansi TK Pertiwi, tahun lulus 2006. Jenjang sekolah dasar instansi SD Negeri 2 Lembah Melintang, tahun lulus 2012. Jenjang sekolah menengah pertama instansi SMP Negeri 4 Lembah Melintang, tahun lulus 2015. Jenjang sekolah menengah atas instansi SMA Negeri 1 Lembah Melintang, tahun lulus 2018. Jenjang universitas instansi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hapka, tahun lulus 2018 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia atau HIMA PBSI
periode 2018 sampai 2019. PK IMM FKIP UHAMKA periode 2020 sampai 2021. Moto hidup, bersabarlah dengan sabar yang baik. Saya selaku pembawa acara akan mengalihkan acara ini ke moderator. Kepada Saudari Mutmainah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman webinar pada pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, baiklah, perkenalkan saya Mutmainah sebagai moderator yang akan memandu acara webinar kita pada kesempatan pagi ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indah Rohyanti, MPD, dan terima kasih juga kepada Ibu Desi Wahyu Hidayati, MPD, selaku dosen mata kuliah penyuluhan berbahasa, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Erlina Yani, SPD, selaku wali kelas selaku wali kelas siswa. Oke. Dan terima kasih saya banggakan kepada peserta webinar yang berbahagia dan hadir pada pagi ini. Baiklah, langsung saja. Acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari keempat pemateri kita, dan adanya nanti setelah penyampaian materi, adanya diskusi, tanya jawab dengan Maaf, Mutmainah, belum dinyalain. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia, izinkan saya sebelumnya menyampaikan dan membacakan CV pemateri. Nama, Nur Aini, tempat tanggal lahir Bekasi 20 Mei 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Tambun Baru, RT RW 001 002, Kecamatan Taruman Jaya, Kabupaten Bekasi. Nomor telepon 0012 2183 4363. Latar belakang pendidikan MI An-Nur 03, Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah, SMK IT Nurul Qalbi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pengalaman organisasi PMR Wiras SMK IT Nurul Qalbi, OSIS SMK IT Nurul Qalbi, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UHAMKA periode 2019-2020. Prestasi yang pernah diperoleh: juara 1 Lomba Pertolongan Pertama Putri, Harapan 1 Lomba Pertolongan Pertama Putri. Moto hidup: siklus hidup antara senang dan sedih doang, jadi dinikmatin saja. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu kepada pemateri kita dipersilahkan untuk menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Mutmainah selaku moderator. Teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi atau membahas apa itu sejarah perkembangan bahasa Indonesia bersama-sama. Baik, Kak, next. Pernah nggak sih kalian teman-teman bertanya, sebenarnya bahasa Indonesia itu berasal dari mana? Di sini kita akan menemukan jawabannya bersama-sama. Next, Kak. Nah, di sini ternyata bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahkan bahasa Melayu ini sudah ada sejak sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Next, Kak.
Lalu kenapa sih harus bahasa Melayu? Bahasa daerah kita kan banyak, dari Jawa, Sunda, Betawi, Madura. Kenapa harus bahasa Melayu? Nah, di sini teman-teman. Nah, ini dia alasannya kenapa bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Apa sih lingua franca? Ternyata bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu ini sebagai bahasa penghubung antar suku daerah dari berbagai daerah di Nusantara. Sehingga bahasa Melayu ini penyebarannya sangat luas dan cepat. Alasan yang kedua yaitu bahasa Melayu praktis dan sederhana. Praktis dan sederhana ini seperti ini, teman-teman. Kalau di bahasa Jawa, kita akan mengenal yang namanya, sebentar ya, teman-teman. Kita akan mengenal namanya ada strata sosial, di mana seorang anak berbicara kepada kedua orang tuanya akan berbeda dengan anak yang berbicara kepada teman sebayanya. Sedangkan bahasa Melayu tidak seperti itu. Jadinya bahasa Melayu lebih mudah dan praktis digunakan. Lalu alasan yang ketiga ada kebutuhan politik. Kenapa bahasa Melayu menjadi kebutuhan politik? Karena di Indonesia saking banyaknya bahasa dari berbagai daerah, Indonesia jadi bingung mau pakai bahasa yang mana. Kalau kita pakai bahasa satu, misal dari bahasa Betawi, itu akan mengakibatkan perpecahan. Jadi mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai kebutuhan politik? Nah, next Kak. Nah, selanjutnya yaitu ada ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ada yang lisan, ada yang tertulis. Lisan seperti biasa ketika kita berbicara dengan yang lain, ketika kita berkomunikasi dengan yang lain, baik individual maupun kelompok. Sedangkan tertulis seperti biasa ketika kita menulis, ketika belajar menulis. Contoh yang lebih jelasnya seperti ini, teman-teman. Ada seorang ibu dan anak di sebuah toko perbelanjaan. Anak itu menunjuk ke sebuah toko, sebuah boneka. Ibu, aku mau itu. Semua itu sudah jelas bahwa anak itu mau boneka itu, sedangkan bahasa tertulis tidak seperti itu. Bahasa tertulis harus jelas bahwa anak itu mau apa, mau sepatu, mau sepeda, atau mau apa. Jadi, ibu, aku mau boneka itu. Itu ada di ragam bahasa tertulis. Jadi gitu, seperti itu teman-teman. Next Kak. Nah, selanjutnya ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama bisa kita lihat itu idiolek. Idiolek itu apa sih? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita kan. Idiolek itu apa sih Kak? Idiolek itu merupakan ragam bahasa yang dimiliki seseorang. Lebih mudahnya ciri khas yang ada pada diri seseorang. Misal, kita punya teman, tanpa kita melihat orangnya, hanya terdengar suaranya, kita akan tahu, oh bahwa ini si itu yang lagi bicara, gitu. Jadi punya ciri khas sendiri bahwa itu adalah teman saya tanpa melihat orangnya. Selain dari yang tadi sudah saya jelaskan, ada juga dari misalnya kita membaca satu puisi. Puisi aku mencintaimu dengan sederhana. Itu tidak tertulis siapa penulisnya, tapi karena kita sudah tahu, kita pasti dapat, oh ini puisi dari Eyang Sapardi Djoko Damono. Seperti itu. Next Kak. Nah, ragam bahasa berdasarkan topik pembicara. Yang ini variasi bahasa dapat terjadi karena interaksi yang berbeda-beda yang dilakukan oleh para penuturnya. Misalnya, di dunia kedokteran dan dunia kita yang tidak tahu dunia kedokteran, kita akan menyebut penyakit itu adalah ayan. Nah, sedangkan di dunia kedokteran, kita itu bahasanya beda lagi, yaitu epilepsi. Nah, ini yang namanya
interaksi yang berbeda-beda yang dilakukan oleh para penuturnya. Ada lagi, nanti kita akan tahu bahasa kemiliteran, jadi berbeda-beda. Tergantung konteksnya, tergantung dari mana kita berbicara. Gitu teman-teman. Next Kak. Nah, selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa nasional, lalu ada bahasa negara. Tentu saja bahasa menjadi lambang kebangsaan nasional. Kita harus bangga terhadap bahasa kita. Kita harus menunjukkan bahwa ini adalah bahasa kita. Jadi kita tidak perlu acuh, tidak perlu malu menggunakan bahasa Indonesia. Lambang identitas nasional. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, orang itu akan tahu bahwa kita adalah orang Indonesia dan tercerminlah sikap-sikap kita sebagai orang Indonesia. Lalu ada alat pemersatu. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, suku dari mana saja kita dapat berbicara dengan mereka agar tidak terjadinya suatu kejahatan ketika tidak menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ada alat penghubung antar budaya antar daerah. Tentu saja ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita akan dapat berbahasa, kita akan dapat berkomunikasi dari berbagai suku daerah yang dari mana saja. Lalu ada bahasa resmi kenegaraan. Bahasa resmi ini bahasa Indonesia bahkan bahasa Indonesia sudah dimulai sejak proklamasi menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia juga sudah digunakan untuk acara-acara penting yang lainnya. Lalu yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Ini seperti di TK, SD, SMP, semua kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai pendidikan. Itu teman-teman. Next Kak. Nah, ini ada fungsi bahasa yang perlu kita ketahui. Ada fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Tentu saja bahasa menjadi alat kita untuk mengekspresikan diri kita, perasaan kita, menuangkan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Sebagai alat komunikasi, bahasa menjadi alat komunikasi kita untuk berbicara dengan yang lainnya, untuk bertukar pikiran dengan yang lainnya. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dengan bahasa kita akan tahu menggunakan bahasa, kita berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih kita hormati atau teman sebaya, menggunakan bahasa formal atau bahasa non formal. Nah, fungsi khususnya mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Dengan bahasa kita dapat berteman dengan yang lainnya, mewujudkan seni. Dengan bahasa kita dapat menuangkan perasaan-perasaan kita terhadap tulisan, terhadap puisi, terhadap tulisan seperti itu. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Nah, mempelajari bahasa kuno ini menjadi bukti penting dari peradaban manusia. Kemajuan peradaban suatu bangsa, baik Yunani maupun Romawi, dapat terekam sejarahnya karena penggunaan bahasa ini. Next, Kak. Nah, yang tadi kita sudah bahas, sudah terekam di mind mapping ini. Jadi teman-teman silakan baca lagi apa yang tadi kurang jelas atau tadi sedang keluar. Ada sejarah bahasa Indonesia, ada ragam bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, lalu faktor yang menyebabkan mengapa bahasa Melayu saat itu diterima oleh masyarakat. Semuanya ada di mind mapping ini. Next, Kak. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas dari fungsi umumnya dan fungsi khususnya. Next, Kak. Nah, baik, terima kasih teman-teman sudah membahas bersama-sama sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kakak kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita atas penyampaian materi yang begitu menarik. Selanjutnya kita beralih kepada materi kedua, yaitu tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia.
yang nantinya akan disampaikan oleh 2 orang pemateri. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV pemateri. Nama Syaidatul Syarifah, tempat tanggal lahir Bekasi 12 September 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Al-Amin 5, RT 6 RW 5, 15, nomor 76, Jati Rahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nomor telepon 09750561406. Latar belakang pendidikan SMP Negeri 263 Jakarta, SMA Negeri 16 Bekasi, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Harga. Pengalaman organisasi Kamasya yang sia-sia. Selanjutnya, saya akan membacakan CV pemateri kita yang kedua. Baik, nama Tita Herlina, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Januari 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Parum Putri Harapan, D6 nomor 7, RT 6 RW 021, Kecamatan Taruman Jaya, Kabupaten Bekasi Utara. Nomor telepon 0881 Iya. Seperti yang kita ketahui, ejaan itu merupakan tata cara penggunaan bahasa Indonesia baik secara tulis maupun lisan yang sesuai dengan norma atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Di Indonesia sendiri, ejaan itu telah mengalami 7 kali perubahan. Yang pertama itu ada ejaan Pano-Fusion, yang kedua ada ejaan Republik atau yang lebih dikenal dengan ejaan Suwandi, yang ketiga ada ejaan Pembaharuan, dan yang keempat ada ejaan Melindo, yang kelima ada ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, yang keenam ada ejaan yang disempurnakan, dan yang terakhir adalah ejaan Bahasa Indonesia yang kita gunakan sampai saat ini. Untuk yang pertama ada ejaan Pano-Fusion. Jadi ejaan Pano-Fusion ini merupakan ejaan yang pertama di Indonesia. Pada awal abad ke-20 terjadi perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu. Akibat perpecahan tersebut, Indonesia pada tahun 1901 mengadopsi ejaan Pano-Fusion ini. Ejaan Pano-Fusion ini diawali dari penyusunan kitab logat Melayu yang dimulai pada tahun 1896. Dan ejaan ini diprakarsai oleh Charles Adrian Pano-Fusion dibantu oleh Nawawi, Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Ejaan Pano-Fusion sendiri ini telah mengalami beberapa kali perubahan sampai pada tahun 1926, ejaan ini baru ditetapkan dalam bentuk yang tetap. Ejaan ini juga dikenal dengan ejaan Balai Pustaka. Selain itu, ejaan ini digunakan selama kurang lebih 46 tahun, dan ejaan ini baru diganti setelah Indonesia 2 tahun memproklamasikan kemerdekaannya. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada perubahan-perubahan yang terjadi di ejaan Pano-Fusion. Contohnya, pada huruf Y ditulis menjadi huruf J, contohnya pada kata sayang menjadi sajang, pada kata sayang menjadi saja. Lalu huruf U ditulis OE, contohnya pada kata umur menjadi omor, terus sempurna menjadi sempurna, lalu huruf J ditulis DJ, contohnya pada kata jangan menjadi jangan, lalu pada kata jarum menjadi jarum, huruf C ditulis dengan TJ, contohnya pada kata cara menjadi jara,
Lalu pada kata cucu menjadi cocoy, terus huruf KH ditulis dengan CH, contohnya pada kata ikhlas menjadi ikhlas, lalu pada kata ikhtiar menjadi ikhtiar, dan yang terakhir adalah huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas. Contohnya, pada kata maklum menjadi maklum, rakyat menjadi rakyat. Selanjutnya, Kak. Lalu selanjutnya adalah ejaan republik atau ejaan Swandi. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Pan-Ofusian dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I yang diadakan pada tahun 1938 di Solo. Hasil Kongres menyebutkan bahwa ejaan Pan-Ofusian untuk sementara waktu masih dapat digunakan, tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhanaan, perlu dipikirkan perubahannya. Jadi, wacana pada Kongres Bahasa Indonesia I ini tidak langsung terrealisasikan, baru terrealisasikan 9 tahun kemudian ketika dikeluarkannya keputusan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tanggal 19 April 1947 tentang ejaan baru yang diberi nama ejaan republik atau yang lebih dikenal dengan ejaan Swandi. Nah, ejaan Swandi ini bertujuan untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Pan-Ofusian. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada tabel dari ejaan Swandi. Di sini ada perubahan-perubahannya pada ejaan Pan-Ofusian dan ejaan Swandi. Pada huruf H, keterangannya ada H, huruf A berada di akhir, An huruf A berada di awal, Nah huruf A berada di tengah, Ahmad huruf A berada di awal dan tengah, Hawa huruf A berada di tengah dan akhir, Naskah huruf A berada di tengah dan tengah. Lalu di sini ada huruf B, keterangannya contohnya pada kata batu, huruf B berada di awal, babu huruf B berada di awal dan tengah, sebab huruf B berada di tengah dan akhir, nasib huruf B berada di akhir, lembab huruf B berada di tengah dan akhir. Begitupun dengan huruf D, DJ, E, G, H, I, J, K, L, M, N, NG, dan MJ. Jadi keterangannya itu huruf-huruf ini ada di akhir, awal, tengah, awal dan tengah, tengah dan akhir, tengah dan tengah. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya adalah ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Swandi. Ejaan pembaharuan membuat pedoman satu fonem dengan satu huruf. Misalnya, kata menyanyi dalam ejaan Swandi ditulis dengan menjanji menjadi menani dalam ejaan pembaharuan. Selain itu, berdiftom AI, AU, dan OI diucapkan menjadi ai, au, dan oi. Misalnya, pada kata kerbau menjadi kerbau, sungai menjadi sungai, dan koboi menjadi koboi. Jadi pada sejarahnya itu, pada tahun 1954, tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara, Menteri Muhammad Yamin mengadakan Kongres Bahasa Indonesia II, yang mana Kongres Bahasa Indonesia II itu diadakan untuk merencanakan ejaan pembaruan, dan ejaan pembaruan ini bertujuan untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Swandi atau ejaan Republik. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada perubahan-perubahan pada ejaan pembaruan. Yang pertama, ada gabungan konsonan DJ menjadi J. Contohnya, pada kata Jakarta menjadi Jakarta. Lalu TJ menjadi TS, contohnya pada kata tsunami menjadi tsunami. Lalu yang ketiga, pada konsonan NG menjadi N, contohnya pada kata sarung menjadi sarung. Lalu gabungan konsonan NJ menjadi M, contohnya pada kata menjanji menjadi menani. Lalu gabungan konsonan SJ menjadi S, contohnya pada kata syarat menjadi syarat. Selanjutnya ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan Bahasa Melayu Indonesia. Sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Tapi pengupayaan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia ini gagal karena terdapat beberapa kesulitan teknis penulisannya dan adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Selanjutnya, di sini ada perubahan-perubahan pada ejaan Melindo.
yaitu pada ejaan sebelumnya di Indonesia TJ dan di Malaysia CH berubah menjadi C. Contohnya pada kata tsunami menjadi contohnya pada kata cucu menjadi cucu. Lalu ejaan Indonesia pada huruf DJ dan Malaysia pada huruf J dan berubah menjadi J. Contohnya pada kata Jakarta menjadi Jakarta atau jarum menjadi jarum. Lalu pada ejaan Indonesia yang sebelumnya CH dan pada ejaan Malaysia KH dan berubah menjadi KH. Yaitu contohnya pada kata ikhlas menjadi ikhlas dan NJ berubah menjadi NY. Contohnya pada kata menjanji menjadi menyanyi, SJ dan SH berubah menjadi SY. Contohnya pada kata syarat menjadi syarat. Lalu pada huruf J berubah menjadi Y, contohnya pada kata sajang menjadi sayang, dan OE berubah menjadi U, contohnya pada kata kamu menjadi kamu. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rita Erlina. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Sari telah mengalihkan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Sebelumnya kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Tak. Oke, baik. Selanjutnya ini kita akan bahas ejaan baru ya. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau disingkat dengan LBK. Nah, ejaan baru ini merupakan, ya, kenapa? Oke, lanjut ya. Oke, jadi ejaan baru ini merupakan ejaan yang dibentuk oleh panitia orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Nah, ejaan baru atau ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan ini atau disingkat dengan LBK dibentuk oleh panitia itu pada tahun 1967. Nah, pada tahun 1967 inilah Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK ini telah mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK. Tapi kalau sekarang ini, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan sekarang ini dikenal dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat ya di PPT ini ada perubahan yang terdapat dalam ejaan baru atau ejaan LBK, yaitu pada huruf TJ diganti C, J diganti Y, NY, NJ diganti NY, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada nih huruf asing seperti huruf Z, Y, dan F itu disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih bisa nih huruf asing ini disahkan oleh ejaan bahasa Indonesia gitu? Kenapa gitu? Karena waktu itu tuh huruf asing ini sangat populer dan sangat digunakan sebagai huruf yang produktif gitu, sehingga huruf asing ini disahkan oleh ejaan bahasa Indonesia gitu. Terus kemudian ejaan baru ini sayang banget karena dia tidak diresmikan gitu, karena sudah ada reaksi dari publik karena ejaan ini tuh telah seperti mirip ejaan Malaysia gitu. Jadi ejaan ini sayang banget belum disahkan atau belum diresmikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lebih kita kenal dengan EYD ya. Nah, dari ejaan-ejaan sebelumnya yang telah tadi dipaparkan oleh Kak Sari, nah ejaan inilah ejaan yang paling terlama atau paling awet gitu. Kenapa sih bisa ejaan ini paling lama atau paling awet? Kita bisa lihat ya di tahunnya ini ada dari 1972 sampai dengan 2015. Karena kenapa sih bisa awet gitu? Kenapa nggak ejaan Melindo aja yang awet? Kenapa nggak ejaan LBK aja yang awet? Kenapa harus ejaan EYD ini yang awet? Gitu? Nah, karena ejaan EYD ini merupakan ejaan yang disempurnakan. Gitu. Kita bisa lihat di tahunnya ini, karena di setiap sejarah per tahunnya selalu mengalami penyempurnaan. Gitu. Seperti dalam intinya itu, sempurnaan intinya itu adalah telah kaidah penggunaan bahasa Indonesia seperti tataran pemilihan katanya, kemudian pemilihan huruf kapital, penggunaan huruf cetak miring, kemudian pemilihan kata,
dan lain-lain. Gitu. Terus selanjutnya juga ejaan yang disempurnakan ini, kalau menurut berdasarkan keputusan Presiden pada nomor 57 tahun 1972, EYD ini telah diresmikan dan berlaku pada tanggal 17 Agustus 1972. Gitu. Jadi EYD ini telah diresmikan. Kalau tadi yang LBK itu belum diresmikan karena ya gitu tadi sudah menimbulkan reaksi dari publiknya. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada ejaan bahasa Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Nah, ejaan ini, perubahan dari ejaan EYD menjadi ejaan bahasa Indonesia ini merupakan terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo dan juga Anies Baswedan. Waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, EYD ini telah diresmikan pada tanggal 26 November 2015. Gitu di Jakarta. Nah, latar belakang yang menyebabkan ejaan bahasa Indonesia ini diresmikan itu karena terjadinya perkembangan zaman seperti perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan, seni. Karena kemudian dengan perkembangan itulah menjadi bahasa Indonesia itu menjadi luas gitu, sehingga ejaan bahasa Indonesia ini telah diresmikan seperti itu. Sekian pemaparan dari saya dan juga Kak Sari. Untuk lebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita yang telah menyampaikan materi sejarah dari ejaan bahasa Indonesia ya. Oke, sampailah kita kepada pemateri terakhir, yaitu materi yang ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh pemateri kita tentang analisis kesalahan berbahasa. Sebelumnya, saya akan membacakan CV pemateri. Nama, Nurul Dwi Rahmayati, tempat tanggal lahir, Tangerang 27 Januari 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Raden Fatah, Kampung Dukun, Gang Haji Hashim, RT 03 RW 06, Sudirman Selatan, Ciledug, Kota Tangerang. Nomor telepon 089603695174. Latar belakang pendidikan TK Al-Ittihad 2006-2007, SD Negeri Sudirman 04 2007-2012, MTS Al-Islamiyah 2012-2015, SMA Mitra Bintaro 2015-2018. Pengalaman organisasi Paskibra SMA Mitra Bintaro 2016-2017, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2018-2019. Moto hidup, banyak orang baik di dunia ini. Jika kalian tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Baiklah, kepada pemateri kita, dipersilahkan untuk menyampaikan materi analisis kesalahan berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Saudara Mutma. Saya akan membahas tentang materi kesalahan berbahasa. Apa sih kesalahan berbahasa? Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa yang dimana penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia ini biasanya yang baru-baru belajar berbahasa. Terus analisis kesalahan berbahasa ini merupakan kajian menganalisis penggunaan bahasa Indonesia yang melenceng dari penggunaan bahasa tersebut. Kesalahan berbahasa dilakukan memberikan kajian penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Khususnya penggunaan bahasa Indonesia ini dalam bidang formal seperti karya ilmiah, jurnal, skripsi, dan lainnya.
Slide selanjutnya, Kak. Itu ada contoh analisis kesalahan berbahasa. Kesalahan penambahan afiks ber. Pada publikasi 17 Maret 2020, judul berita ID Solo bentuk Satgas Corona Virus dukung keterbukaan informasi. Kalimatnya, yang akhirnya bisa sinergi dengan rencana pemerintah dalam penuntasan corona di kota. Yang kesalahannya sinergi. Kenapa sih sinergi bisa dikatakan salah? Penggunaan kata sinergi pada kalimat tersebut kurang tepat karena tidak menunjukkan melakukan kegiatan. Kata sinergi lebih tepatnya digunakan apabila ada penambahan afiks ber, sehingga menjadi kata bersinergi. Kata bersinergi memiliki arti melakukan kegiatan atau operasi gabungan, sehingga pembenaran kalimatnya menjadi yang akhirnya bisa bersinergi dengan rencana pemerintah dalam penuntasan corona di kata Bengawan. Slide selanjutnya, Kak. Yaitu yang kedua ada kesalahan penghilangan sufiks kan. Publikasinya tanggal 9 Maret 2020, judul beritanya, 2 pasien masuk ruang isolasi RSUD DR Muardi belum pasti COVID-19. Kalimat, 1 pasien merupakan pasien dari rumah sakit lain di Solo, sementara 1 lainnya diantar oleh keluarganya. Kesalahannya itu kata diantar. Pembahasannya kenapa sih bisa dikatakan salah? Penggunaan kata diantar pada kalimat tersebut kurang tepat karena kata diantar tidak sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan tersebut terjadi karena kehilangan afiks, khususnya kehilangan sufiks kan pada kalimat seharusnya ditulis diantarkan. Selanjutnya, Kak. Terus yang ketiga, kesalahan penentuan bentuk asal. Katanya mengelola, kata dasarnya kelola. Terus menghasilkan bentuk yang berupa dikelola, mengelola. Contoh salah bentukan lainnya yaitu himbau, yang benarnya jadi imbau. Biasanya kan kayak dihimbau untuk siswa-siswa, sebenarnya yang benarnya tuh imbau. Terus terap, jadi yang benarnya tuh terap. Yang lanjur jadi anjur. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya ada kesalahan fonem yang luluh tidak diluluhkan. Dalam aturan bahasa Indonesia, fonem K, P, T, dan S diluluhkan ketika diberi awalan me. Kata dasarnya tabrak, salahnya mentabrak. Yang benarnya menabrak. Terus kata dasarnya tumis, salahnya mentumis, yang benarnya menumis. Kata dasarnya tikam, yang salahnya menikam, yang benarnya menikam. Jadi dari baik dulu, Kak. Yang dari kata dasar salah dan benar itu tuh ada perbedaan dalam tulisannya. Kayak yang tabrak, yang ini mentabrak, yang benarnya tidak ada T-nya. Terus yang mentumis, yang benarnya nggak ada T-nya. Terus yang mentikam juga tidak ada T-nya. Selanjutnya, Kak. Kesalahan fonem yang tidak luluh diluluhkan. Contoh lainnya, kata dasarnya itu fasih. Salahnya memfasihkan. Yang benarnya memfasihkan. Terus kata dasarnya fotokopi. Salahnya memfotokopi. Yang benarnya memfotokopi. Salah satu kesalahan yaitu penyamaan fonem F dan P. Contoh katanya kata fitnah menjadi fitnah. Sehingga kata fitnah jika diberi imbuhan me akan menjadi kata memfitnah, bukan memitnah. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya itu ada kesalahan penyingkatan morfem tertentu. Yang menjadi N yang benarnya menetap, yang salahnya natap. Menjadi NY, benarnya menyambal, salahnya nyambal. Menjadi eng, benarnya mengarang, salahnya jadi ngarang. Menjadi nge, benarnya mengelap, salahnya ngelap. Terima kasih materi kesalahan berbahasa.
Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat kita yang telah menyampaikan penyampaian materi yang begitu menarik ya teman-teman. Teman-teman peserta, gimana nih setelah mendapatkan materi ketiga, materi yang pertama perkembangan bahasa Indonesia, sejarah ejaan bahasa Indonesia, dan analisis kebahasaan. Gimana nih? Ada yang mau bersuara nggak? Sepertinya ini ya, terlalu fokus menyimak kegiatan kita, webinar kita pagi-pagi ini ya. Teman-teman, gimana nih? Kita langsung saja ya, teman-teman webinar. Kini saatnya kita memasuki sesi diskusi tanya jawab. Nah, di sini kita diwajibkan untuk bertanya ya dari teman-teman. 6 orang penanya wajib bertanya karena yang bertanya nanti akan mendapatkan gift dari kita. Oke. Sebelumnya saya membacakan ini ya. Untuk penanya, langsung saja bisa mengaktifkan mic-nya atau juga bisa melalui room chat yang ada di Zoom ini. Sebelum bertanya, terlebih dahulu menyebutkan nama identitas diri ya. Kita langsung aja nih ya. Semoga kalian juga udah punya pertanyaan kepada pemateri kita. Oke, baik langsung saja kita mulai kepada teman-teman webinar. Saya silahkan untuk bertanya. Saya, Kak. Oke, perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tian Haliza dari sekolah SMA Negeri 13 Jakarta, kelas 11. Ingin bertanya, tadi setelah saya simak gitu, nah saya tuh sempat nyimak banget itu yang pemateri terakhir, yaitu Kak Nurul. Kak Nurul kan kayak ngebahas tentang analisis kesalahan bahasa. Nah, saya tuh tadi saya sempat mikir kayak untuk kayak kalau bahasa Inggris kan ngomongnya slang words ya, kayak apa? Kayak bahasa gaul gitu, misalkan kayak kata banget seharusnya kan sekali gitu, misalkan kayak pagi banget harusnya pagi sekali. Nah, itu tuh semua termasuk kesalahan bahasa nggak sih? Dan terus kayak kalau saya ngomongnya slang words gitu atau yang bahasa gaul yang kayak gitu, apakah ada asal usulnya gitu? Dan juga apakah itu termasuk ke dalam kesalahan bahasa atau emang enggak gitu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik. Di sini kita mau gimana nih, pemateri mau langsung dijawab atau kita kumpulkan pertanyaan terlebih dahulu? Oh iya, diingatkan lagi pada sesi pertama ini kita membuka 3 orang penanya pertama. Nanti kita bisa buka di sesi kedua ya, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin dari Kak Nurul, apa mau langsung dijawab atau kita kumpulkan 3 pertanyaan dulu? Kumpulkan dulu aja jadi 3 biar nanti sekaligus semua. Baik, Kakak. Oke, silahkan yang ingin bertanya. Saya Kak. Saya dengar ya, tenang. Di sini ada Intan Andini, silahkan open mic-nya ya. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Andini, kelas 8 dari SMPN 244 Jakarta Utara. Saya izin bertanya, Kak, apakah pernah ada konflik besar tentang perbedaan bahasa? Sesuai yang kita tahu, terdapat banyak konflik-konflik perbedaan agama yang bahkan menimbulkan peperangan. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin ini ya bisa diulang lagi pertanyaannya karena terlalu cepat tadi. Oke. Apakah pernah ada konflik besar tentang perbedaan bahasa? Sesuai yang kita tahu, terdapat banyak konflik-konflik
perbedaan agama yang bahkan menimbulkan peperangan. Oke, sangat menarik ya. Ya, terima kasih, Kak. Iya, terima kasih kembali kepada Intan Andini. Baik, penyanyi terakhir, satu lagi nih penanya terakhir di sesi pertama ini. Gimana nih yang cowoknya, nggak ada yang mau ditanyain? Ini kan baru cewek nih, udah 2 orang penanya. Ayo, ada lagi nggak? Mungkin dari cowoknya ada yang mau ditanyakan? Masa kalah sama perempuan ya? Ayo. Atau boleh juga dari teman-teman yang cewek ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh kok melalui room chat kalau misalnya ada kendala jaringan, nggak bisa open mic gitu. Nanti suaranya putus-putus. Kita tunggu ya. Untuk Intan Wadini, pertanyaan diarahkan kepada ketiga pemateri kita ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak, sesi pertanyaan pertama ini kita tutup, biar kita alihkan kepada pemateri kita untuk menjawabnya. Gimana nih, teman-teman pemateri? Iya, saya akan menjawab. Langsung aja nih jawab. Iya, sebentar ya Kak. Saya bacakan pertanyaan dari Tia Nurhaliza. Ingin bertanya kepada Kak Nurul ya, bahasa gaul. Saat ini kan banyak bahasa gaul nih Kak. Jadi ada nggak sih asal-usul dari bahasa gaul itu? Itu yang akan ditanyakan oleh Nurhaliza ya. Baik, boleh Kak langsung dijawab? Iya, makasih kepada Nurhaliza. Kan gini ya, bahasa gaul tuh salah atau enggak sih kalau misalkan tuh. Bahasa gaul tuh nggak salah, karena apa ya, dia juga bukan disebut kesalahan berbahasa, tapi tidak juga kayak dibenarkan dalam berbahasa gitu. Cuman kan karena kebanyakan anak milenial nih, biasanya menggunakan bahasa gaul tuh pada kayak di Instagram, kayak di medsos-medsos gitu, terus kalau lagi berbicara sama temennya. Jadi banyak nih bahasa gaul yang timbul-timbul gitu, yang tadinya kayak lu kayak mau pulang kemana gitu, jadi kayak lu mau apa namanya, apa sih kalau misalnya sekarang tuh disebutnya kayak misalnya gini deh, yang tadinya kayak mau pulang kemana jadi kayak pulkam kemana gitu, pulkam kemana gitu. Terus yang tadinya ya jadi yang tadinya kayak kita bakar-bakar jadi kayak rakap-rakap yuk gitu. Kan biasa anak-anak sekarang pada kayak gitu, kayak yang tadinya bahasa itu jadi kayak digaul-gaulin gitu. Terus kalau misalkan penempatannya aja sih, kayak misalkan kalau kita ngomong sama orang yang lebih dewasa, biasanya tuh kayak nggak etis gitu. Maksudnya kayak ngomongnya tuh pakai bahasa gaul, biasa kayak bahasa-bahasa yang baik-baik gitu. Ngomong sama guru, ngomong sama kakak kelas juga kalau yang kayak nggak terlalu dekat tuh sebenarnya tuh kayak kurang sopan gitu ngomongnya pakai bahasa gaul. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih Kak Nurul atas jawabannya. Gimana nih pemateri yang lain, ada yang mau ditambahin terkait pertanyaan dari Nurhaliza tentang bahasa gaul yang sedang berkembang ini? Gimana nih kalau nggak ada, gimana Nurhaliza, apa sudah puas dengan jawaban dari pemateri kita, apa atau mungkin ada pertanyaan timbul dari jawaban dari pemateri kita lagi? Boleh on mic-nya.
Iya sih Kak, maksudnya saya juga setuju kalau misalnya kayak kalau apa bahasa itu kan timbul dari mulut ke mulut gitu. Maksudnya dalam artian eh, nggak semuanya itu harus apa ya, maksudnya kayak spontan aja, spontanitas gitu kan. Misalkan kayak milenial juga kalau misalkan kayak kita gitu misalkan kayak ngomongnya dari mulut-mulut juga. Nah, saya juga setuju makanya kalau apa sih kan kayak dari ya gimana gitu lah Kak, ya udah terjawab Kak, makasih. Oke, terima kasih ya. Saya kira masih ada pertanyaan baru gitu timbul dari jawaban dari pemateri kita tadi. Oke, kita boleh nih beralih ke pemateri selanjutnya. Tapi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh, masih boleh. Boleh juga melalui room chat ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Intan Andini. Ini kepada ketiga pemateri kita ya. Nanti pertanyaannya, apakah pernah ada konflik besar tentang perbedaan bahasa, seperti mananya perbedaan agama ini sering terjadi, karena adanya perbedaan agama itu sering terjadi konflik, apakah sama dengan bahasa dengan perbedaan agama ini gitu. Benar kan ya? Oke, boleh nih kepada pemateri untuk menjawab. Saya serahkan kepada pemateri untuk siapa dulu terlebih dahulu. Baik, Kak Mutma, boleh izinkan saya menjawab? Ya, silahkan Kak Nur Aini. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, pertanyaan yang tadi, apakah pernah ada konflik besar terhadap perbedaan bahasa? Seperti konflik agama, seperti itu. Seperti itu kan maksud pertanyaan. Nah, di sini itu adanya konflik antar bahasa daerah. Perbedaan bahasa daerah dari bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bali. Nah, perbedaan tersebut sering memicu timbulnya konflik antar suku bangsa. Nah, perbedaan ini karena disebabkan oleh faktor-faktor hukum adat dan garis kekerabatan yang berbeda-beda. Jadi kalau pertanyaannya apakah pernah ada konflik besar, mungkin konflik besarnya yaitu terjadi karena adanya perbedaan bahasa daerah. Seperti itu. Bahasanya ingin diakui lebih, padahal bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Nur Aini. Boleh pemateri yang lain untuk menambahkan atau mungkin ada pandangan lain terkait pertanyaan dari Intan Andini ini? Boleh dari kakak-kakak pemateri, karena ini pertanyaannya tidak ditujukan kepada satu pemateri ya, tapi kepada ketiga pematerinya. Ya mungkin saya mau nambahin dikit aja ya. Soalnya kurang lebih sama kayak tadi Kak Raini. Contohnya itu kalau untuk konflik perbedaan bahasa itu pasti ada, itu pasti lumrah. Nah contohnya itu kalau misalkan kayak kalian atau nantinya kuliah di luar negeri itu pasti kan ada perbedaan bahasa antara bahasa Indonesia sama bahasa yang di sana kita pakai. Nah itu pasti memunculkan perbedaan gitu, memunculkan konflik karena dia ngerasa lu tuh kuliah di sini, istilahnya bahasa kasarnya seperti itu, kalian tuh kuliah di sini ya pakai dong bahasa ini gitu. Jadi itulah yang menyebabkan adanya konflik. Lalu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti di Ejaan Melindo, itu juga terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia. Makanya dia gagal atas perjanjian tersebut karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Maka dari itu, Ejaan Melindo itu gagal kesepakatan Indonesia dan Malaysia itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Syaidatul yang telah menjawab pertanyaan dari Intan Andini. Mana nih Kakak Tita Herlina? Oh iya, boleh silahkan Kak. Menambahkannya dari jawaban Nur Aini dan juga Kak Sari, tadi kalau misalkan konflik itu kan kalau misalkan konflik besar itu tuh bakalan hilang dengan sendirinya kok dengan perkembangan zaman gitu. Jadi kalau misalkan kita bahas-bahas yang kemarin-kemarin gitu, pernah gak sih ada konflik besar? Pasti ya tentunya aja pernah, tapi udah bakalan dilupain dengan sendirinya karena dengan perkembangan zaman itu sendiri kayak gitu. Udah sih itu. Baik, terima kasih Kak Tita.
Mana nih dari Kak Nurul ada yang ingin ditambahkan? Udah sih, dari 3 pemateri itu menurut saya ya udah jelas, maksudnya udah menjawab lah dari pertanyaan tadi. Oke, maaf ya teman-teman, tadi saya ada kendala jaringan tiba-tiba keluar ya. Baik, tadi pertanyaan dari Intan Andini sudah dijawab oleh keempat materi kita ya. Gimana nih dari Intan? Gimana nih pertanyaan jawabannya? Apa sudah memuaskan atau mungkin ada pertanyaan baru yang timbul? Gimana Intan? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Tapi Kak, apakah ada sampai perang, sampai yang saling, sampai perang besar, sampai yang memerangi satu sama lain gitu? Ada nggak Kak? Oke, gimana nih kakak-kakak pemateri, ada yang mau ngejawab? Kita melihat ya kalau bahasa dengan agama tadi dijadiin perbandingannya. Karena bahasa kan udah melekat bagaimanapun dengan agama. Agama kalau di hal yang sensitif ya, kalau dikaitkan dengan kita, itu biasanya akan terjadi perang atau sebagainya gitu. Apakah bahasa ini juga sama seperti agama gitu? Ya, buat teman-teman peserta webinar, tolong diaktifkan kameranya ya. Ini ada Sri Wulan, Anggelina, Yavi, tolong diaktifkan ya kameranya. Kalau misalnya nggak ada kendala, boleh di room chat. Oke, kepada kakak pemateri, boleh menjawab pertanyaan dari Intan ya. Kak Mutma, izinkan saya menjawab. Kalau Ya, boleh untuk sekali. peperangan itu alhamdulillah nggak ada, cuman mungkin konflik yang tadi seperti Kak Sari katakan, terus seperti tadi yang kakak sudah jelaskan antar daerah seperti itu. Sudah cukup kamu Pak. Oke, mungkin dari pemateri lain ada yang ingin ditambahkan? Kalau tidak ada, terima kasih ya kepada Kak Nur Aini atas jawabannya. Jadi begitu, Intan. Tidak adanya perperangan yang begitu ya mengangkat senjata gitu, nggak ada. Tapi ada beberapa konflik. Kadang kita ingin bahasa daerah kita atau bahasa kita diakuin di tengah-tengah masyarakat kayak gitu. Kadang-kadang itu terjadinya konflik ya. Tapi untuk perang mengangkat senjata itu nggak ada. Gimana Intan, ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada Kak, sudah cukup. Terima kasih.
Oke, baik. Ini terima kasih ya kepada dua penanya. Ini ada penanya selanjutnya, saya bacakan. Dari Farah Nabila. Saya Farah Nabila dari kelas 10 MIPA 5. Saya mau bertanya, mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi bahasa Indonesia? Sebagai saya tadi masuknya, oke. Tadi saya masuknya telat dan masih kurang mengerti. Maaf Kak sebelumnya. Oke, terima kasih Farah Nabila atas pertanyaannya. Gimana kepada pemateri disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Farah Nabila. Katanya masih kurang paham nih karena tadi telat masuk. Berarti itu pada materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia ya. Kenapa bahasa Melayu? Iya, boleh Kak Zaifah ke slide-nya. Kenapa bahasa Melayu menjadi dasar dari bahasa Indonesia? Nah, ini dia. Di slide. Coba. Nah, yang ini Kak. Udah. Kenapa bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia? Jadi telat masuk ya, nggak apa-apa dijelasin lagi. Jadi tiga alasan inilah yang mengapa bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu ini sebagai bahasa lingua franca atau bahasa penghubung antar berbagai suku daerah di Nusantara. Dan juga bahasa Melayu ini penyebarannya cepat sekali di Nusantara dan penerimaannya juga baik oleh di Nusantara, oleh orang-orang yang di Nusantara. Lalu alasan yang kedua, bahasa Melayu ini praktis dan sederhana. Misalnya gini teman-teman, di Jawa kita akan mengenal namanya strata sosial, yaitu ketika anak berbicara kepada kedua orang tuanya akan berbeda dengan anak yang berbicara kepada teman sebayanya. Anak yang berbicara kedua orang tuanya, ia akan lebih hormat, akan lebih menghormati kedua orang tuanya. Dan anak yang lebih berbicara kepada teman sebayanya, ia akan bersikap santai, biasa aja, kayak udah gue elu aja gitu. Sedangkan bahasa Melayu ini tidak mengenal strata sosial tersebut, sehingga bahasa Melayu ini sangat mudah diterima oleh kalangan di Nusantara. Alasan yang ketiga ini karena kebutuhan politik ini. Jadi Indonesia itu banyak sekali bahasa di daerah, dari bahasa Jawa, Sunda. Kalau kita memilih satu bahasa aja yang kita istimewain, misalnya bahasa Betawi, itu bakal mengakibatkan perpecahan seperti yang tadi ada yang menanyakan. Itu akan mengakibatkan perpecahan, dan mengapa bahasa Melayu inilah yang paling tepat untuk kita gunakan sebagai yang paling tepat untuk digunakan, seperti itu. Bagaimana? Apa kecepatan? Bagaimana kepada penanya kita Farah Nabila, apa dirasa sudah bisa menangkap penjelasan dari pemateri kita? Boleh nggak apa-apa on mic aja, atau enggak dari balas lagi dari room chat-nya. Baik, mungkin nih ya, terima kasih kepada Farah Nabila atas pertanyaannya. Selanjutnya ini berarti pertanyaan sesi pertama saya tutup ya, sudah 3 orang penanya pertama. Ayo lagi kepada teman-teman nih sesi kedua, 3 penanya pertama lagi. Disilahkan untuk bertanya ya. Tapi teman-teman yang belum on cam, silahkan di on cam terlebih dahulu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo kita nanya. Oke, baik Kak, saya sudah mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali Farah Nabila. Ayo kepada teman-teman untuk aktif dalam bertanya ya. Apa mungkin ada yang masih dibingungin pertanyaan? Oke, silahkan kepada
kepada akan on mic Saya kan izin bertanya, Kak. Putri Kamila. Iya, boleh. Silahkan. Perkenalkan, nama aku Lia Syarani dari SMA Negeri 42 Jakarta. Aku mau nanya tentang materi yang disampaikan dari Kak Saidatul sama Kak Tita, yaitu tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Aku mau nanya, tadi kan sudah kita ketahui itu banyak sekali perkembangan ejaan, dari ejaan Melindo, ejaan Suwandi, ejaan pembaruan, ejaan baru, dan ejaan lain. Nah, apa sih Kak yang melatar belakangi seluruh perkembangan itu? Apakah faktor dari kemajuan ilmu, atau karena emang hanya ingin memantapkan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri? Terima kasih, Kak. Kak, maaf itu masih di mute. Oke, maaf ya. Terima kasih. Ini tadi ada pertanyaan dari Putri. Tadi dari siapa ya? Dari Aulia Syaharani ya? Iya, Kak. Oke, tentang sejarah ejaan. Jadi sejarah ejaan tadi tuh banyak terjadi perubahan ya. Apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan itu ya, sampai mengalami perubahan 7 kali. Itu kan ya pertanyaannya. Iya, Kak. Oke, saya akan bacakan pertanyaan di forum chat. Fadila Suri. Saya Fadila Suri dari SMA N42 mau bertanya, mengapa pelajaran bahasa Indonesia yang sering dipelajari di SMA tidak memiliki materi tentang sejarah bahasa Indonesia atau asal-usul mula bahasa Indonesia? Sebelumnya terima kasih, Kak. Terima kasih kepada Fadila. Saya tampung pertanyaannya ya. Baik, satu lagi nih ada yang mau ditanyakan. Tadi Putri Kamila ada yang ingin ditanyakan ya? Iya, Kak, ada. Perkenalkan, nama saya Putri Kamelia dari SMA 42 Negeri Jakarta. Saya berasal dari kelas 10 IPS 1. Saya ingin menanyakan, tadi kan udah dijelaskan oleh kakak-kakak yang melatar belakangi bahasa Indonesia. Nah, apa yang melatar belakangi bahasa Melayu menjadi akar bahasa Indonesia? Tolong dijelaskan ya, Kak. Terima kasih. Tes. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran kok. Oke. Tadi udah ada 2 penanya ya. Lanjut ke penanya selanjutnya. Silahkan untuk open mic. Putri Kamilia, mungkin ada yang mau ditanyakan, tadi dia open mic ya? Iya, oke. Silahkan. Ulang lagi nih. Perkenalkan, nama saya Putri Kamelia dari SMA 42 Negeri Jakarta. Saya berasal dari kelas 10 IPS 1. Ingin menanyakan apa yang melatar belakangi bahasa Melayu menjadi akar bahasa Indonesia? Oke, baik. Terima kasih. Saya tampung ya pertanyaannya, apa yang melatar belakangi bahasa Melayu menjadi akar dari bahasa Indonesia ini? Oke, udah ada 3 penanya nih. Nanti kalau kita masih ada sisa waktu, kita boleh ada lagi khusus dibuka sesi selanjutnya. Baiklah, kepada pemateri, untuk menjawab pertanyaan pertama dari Aulia Syahrani. Tapi sebelumnya kepada teman-teman peserta webinar, tolong diaktifkan ya kameranya. Ini ada pertanyaan kepada keempat pemateri, boleh menjawab. Sejarah ejaan gitu banyak. Jadi apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi pada ejaan bahasa Indonesia
Maaf ya, ada gangguan jaringan. Langsung aja dijawab pemateri. Tadi apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan ejaan tersebut sampai mengalami ketujuh perubahan. Mungkin saya akan Silakan kepada pertanyaan dari Aulia ya, Kak. Jadi kan ejaan bahasa Indonesia di Indonesia itu sendiri, ejaan itu telah mengalami 7 kali perubahan, mulai dari yang pertama itu ejaan Pan-Fusion sampai ejaan bahasa Indonesia yang kita gunakan hingga saat ini. Nah, perubahan-perubahan ejaan tersebut dilatar belakangi akibat dampak dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tertulis, yang menjadi semakin luas. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Tita. Oke, baik. Terima kasih, Kak Sari. Oke, saya akan lanjut. Saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Sari ya, dari Kak Sari. Oke, jadi latar belakang yang menyebabkan ejaan pembaruan ini, kenapa? Karena tadi kan sudah saya jelaskan ya di materi yang ejaan bahasa Indonesia itu. Nah, latar belakang yang menyebabkan ejaan bahasa Indonesia itu diresmikan itu kenapa? Karena adanya tadi yang sudah Kak Sari disebutkan ya, karena adanya perkembangan zaman seperti perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi, kemudian perkembangan seni. Nah, perkembangan itulah yang menyebabkan akibatnya menjadi pemakaian bahasa Indonesia itu menjadi luas seperti itu. Gitu aja. Gimana? Baik, terima kasih kepada materi kita atas jawabannya. Bagaimana Aulia Syahrani, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya ada pertanyaan dari mana ya? Tadi dari ini. Dari Romchat, nanti bisa digabung sama pertanyaan nomor 3 itu, karena kan nomor 3 tadi sudah dijelaskan apa yang melatar belakangi bahasa Melayu menjadi akar dari bahasa Indonesia tadi sudah dijelaskan, tapi nggak apa-apa, boleh dijawab oleh pemateri. Tadi ada pertanyaan dari di Romchat, maaf Romchat saya itu tadi ini ya kehilang. Tadi pertanyaannya mengapa di pelajaran di SMA pelajaran tentang sejarah bahasa Indonesia tidak ada, itu ya tadi pertanyaannya. Mungkin dari pemateri jadi sebagai perwakilan ada yang ingin yang boleh menjawab. Oke, kepada pemateri disilahkan untuk perwakilan pemateri disilahkan untuk menjawab ya, mengapa pelajaran bahasa Indonesia yang sering dipelajari di SMA tidak memiliki materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Oke, boleh kepada Kak Nur Aini, silahkan menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu yang dari apa yang mengakari bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Tadi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, ini ada alasan-alasan lagi kenapa bahasa Melayu mengakari bahasa Indonesia. Sebenarnya, teman-teman. Jadi bahasa Melayu dulu tuh ditemukan di prasasti dan inskripsi
dan ditemukannya dialek, dan bahasa Melayu ini ditemukannya dialek Melayu yang tersebar di wilayah Nusantara. Lalu bahasa Melayu ini sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Jadi selain alasan-alasan yang tadi, itu alasan yang mengapa bahasa Melayu menjadi akar dari bahasa Indonesia. Oke, terima kasih kepada Kak Nur Aini atas penjelasannya. Jadi Putri Kamilia ya. Jadi alasannya itu karena ada alasan tertentu seperti perdagangan dan politik. Makanya bahasa Indonesia menjadi akar dari bahasa Melayu menjadi akar dari bahasa Indonesia pada waktu itu. Selanjutnya boleh teman-teman pemateri, kakak-kakak pemateri untuk menjawab pertanyaan mengapa di pelajaran bahasa Indonesia tidak ada pelajaran tentang sejarah bahasa Indonesia. Ya, mungkin aku mau jawab dari pertanyaannya Fadila, kenapa di SMA itu nggak ada pelajaran tidak mempelajari sejarah bahasa Indonesia di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau menurut aku, mungkin karena di SMA itu jurusannya itu kan IPA, IPS gitu ya, jadi pelajarannya itu masih campuran, kayak ada kimia, bahasa Indonesia, dan segala dan lainnya, jadi belum menjurus banget gitu ya. Jadi di SMA itu makanya hanya mempelajari yang pokok-pokok saja di pelajaran bahasa Indonesia-nya, seperti puisi, atau menulis teks prosedur, dan lain-lain. Sedangkan kalau di kuliah itu ada jurusannya sendiri, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, atau mungkin sastra Indonesia. Makanya di jurusan itu kita mempelajari berasal dari mana sih bahasa Indonesia itu, terus sejarahnya gimana sih, kayak gitu sih mungkin. Mungkin ada tambahan dari Kak Tita. Oke, baik. Saya akan menambahkan sedikit aja ya. Tadi kan sudah disampaikan juga sama Kak Sari, kalau misalkan sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu nggak ada di pelajaran bahasa Indonesia. Itu kenapa? Karena kan tadi jurusannya tuh ya, jurusannya kan paling kalau di IPA tuh ada, kalau di SMA itu paling ada terus ada apa, ada IPS gitu. Tapi ada juga di jurusan SMA itu ada juga paling yang jurusan bahasa Indonesia bahasa. Nah, pasti kan itu kalau di jurusan bahasa biasanya ada tuh yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan kayak di sekolah umum gitu, kalau misalkan kayak di sekolah biasa gitu, kayak misalkan di sekolah SMP, itu kan pasti kan masih kayak campuran gitu kan, nggak mungkin dong kita nggak mungkin di pelajaran bahasa Indonesia itu ada tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Paling kalau misalkan sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu bakalan masuk di materi IPS gitu. Kan kalau misalkan IPS atau sejarah itu kan pasti kan masuk ke tentang sejarah-sejarah gitu kan. Sejarah perkembangan gitu, kayak perkembangan gitulah gitu. Jadi gitu. Kalau di sekolah gitu, kalau misalkan kayak tadi di SMA nggak ada bahasa Indonesia ya, nggak ada bahasa Indonesianya ya, nggak ada bahasa Indonesianya itu nggak ada perkembangan Indonesianya itu gitu. Karena tadi salah satunya adalah nggak ada di jurusan sekolah itu. Tapi kalau misalkan di perkuliahan tadi ada tuh kan, kalau misalkan di perkuliahan itu lebih luas lagi, yang tadi Kak Sari sampaikan itu biasanya gitu aja. Jadi kalau misalkan kayak di sekolah gitu, kayak misalkan di SMP, di SMA, pelajaran bahasa Indonesia itu lebih ke ke bahasanya gitu, kayak tentang tentang bahasa, misalkan puisinya itu, pengertian puisi, terus anekdot, kemudian cara membaca cepat kayak gitu, terus ada juga drama kayak gitu-gitu. Jadi nggak ngebahas tentang ke sejarah perkembangan itu sendiri gitu. Gitu. Semoga bisa dimengerti. Baik, terima kasih kepada pemateri atas jawaban yang menarik ya. Teman-teman, terima kasih untuk yang udah bertanya pada sesi pertama maupun sesi kedua. Semoga kalian teman-teman semuanya puas terkait pertanyaan dan jawaban dari pematerinya ya.
baik, ini kan diskusi kita yang sangat menarik. Namun kita sayangnya kita dibatasi oleh waktu ya teman-teman. Mungkin nanti di luar acara kita Oke, nanti baik, diskusi ini kita akhiri ya. Terima kasih kepada teman-teman penanya. Nanti mungkin di luar acara kita bisa melanjutkan diskusi dengan kakak-kakak yang lainnya ya. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat pemateri yang telah menyampaikan materinya yang begitu menarik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi kita kali ini. Jadi teman-teman peserta webinar yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara webinar perkembangan bahasa Indonesia pada pagi ini sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang disampaikan Maaf ya teman-teman, kamusmannya lagi ada terkendala sinyal. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan pada webinar kita pada pagi ini. Kesimpulan sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, itu adanya ragam berbahasa, cara berkomunikasi, ragam bahasa berdasarkan cara penutur, ragam bahasa berdasarkan cara topik berbicara. Fungsi bahasa itu adanya fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum adalah alat untuk mengungkapkan perasaan atau berkomunikasi sehari-hari. Fungsi khusus mewujudkan suatu seni mempelajari kata-kata kuno. Adapun sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu mengalami perubahan 7 kali, yaitu yang pertama ejaan Van Ophuijsen, yang selanjutnya ejaan Republik, yang ketiga adanya ejaan pembaharuan, yang keempat adanya ejaan Melindo, dan yang kelima adanya ejaan baru, yang keenam adanya ejaan yang disempurnakan, serta dan yang terakhir sampai sekarang ini adanya ejaan bahasa Indonesia sampai sekarang. Dalam bahasa Indonesia tentunya adanya kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara tulis atau penulisan yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Dan akhirnya saya Mutmainnah sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Acara saya serahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mutmainnah sebagai moderator sudah memandu untuk para pemateri. Alhamdulillah adik-adik dan para hadirin kita sudah sampai di penghujung acara. Izinkan saya untuk meminta maaf atas kekurangan menjadi pembawa acara dalam webinar ini. Semoga adik-adik bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kakak-kakak di sini dan juga bisa menambah relasi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf adik-adik, jangan lupa ya nyalain kameranya. Kita mau ada sesi foto. Kepada Kakak Dina, boleh ditolong? Masih ada yang belum nyalain kamera, Kak. Yafi, Panitia Isna, Putri Arianti, Syalfa, Farah. Nabila Rosa.
Siap-siap ya. 1, 2. Senyum-senyum. Bisa. Satu lagi ya. Nah, kasih ya adik-adik. Terima kasih ya adik-adik atas partisipasinya. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya.